Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat Romo Habib Ja'far Al-Musawwa, yang saya hormati para jamaah sudah salat maghrib yang berada di ruang utama salat Masjid Agung Jawa Tengah, dan para santri tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berbahagia ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian malam ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kajian malam ini yaitu tentang kitab Riyadhus Shalihin, yang insyaallah akan mengusung sebuah tema mendahulukan anggota yang kanan dalam segala kebaikan. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Untuk mengawali kajian malam ini, mari terlebih dahulu kita baca ummul kitab ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi para jamaah yang apabila nanti ingin bertanya, silahkan langsung saja ditanyakan kepada guru kita. Dan bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Itu mari kita simak bersama-sama kajian malam ini dengan beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, dan juga seluruh pemirsa MAJT TV dan juga TVku, dan seluruh pendengar Radio Dais dan juga pendengar Radio Gaul dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala malam ini dipertemukan kembali di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai dan kita banggakan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga apa yang kita lakukan selama berada di dalam masjid ini dicatat sebagai amal yang solihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, masih melanjutkan tema pada malam Jumat yang lalu, yaitu mendahulukan anggota yang kanan
dalam segala perbuatan yang baik. Seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa arah kanan itu dipilih oleh Allah menjadi arah yang baik, sedangkan selebihnya itu arah yang kiri. Artinya kalau toh kita ini tidak mengetahui apa hikmahnya, ya tidak mengetahui hikmahnya itu misalnya, oh kalau tangan kiri itu setan dan sebagainya, misalnya kita tidak tahu, maka perintah dari Allah ini harus kita laksanakan dengan penuh keyakinan. Jadi kita mesti yakin bahwa segala yang ditetapkan oleh Allah itu pasti baik, meskipun kita belum melihat apa yang sesungguhnya itu. Sama halnya ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka kita harus serta-merta untuk menjauhi dan meninggalkan. Meskipun kita belum tahu, belum melihat dampak dari sesuatu yang diharamkan itu. Dan kita mesti yakin bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu pasti tidak baik. Begitu. Kadang ada orang bertanya, misalnya, mengapa Allah mengharamkan babi, tapi kok babi diciptakan? Gitu. Harusnya kan nggak usah ada babi, jadi nggak ada pelanggaran-pelanggaran. Allah sudah tidak usah nyiksa. Ada yang berpikir seperti itu. Kenapa ini diharamkan tapi kok diadakan oleh Allah sendiri? Ini kita bisa memahami bahwa Allah ingin menguji hambanya. Allah ingin melihat sejauh mana ketaatan hambanya kepada Allah. Allah ingin melihat sejauh mana kecintaannya hambanya kepada Allah. Allah ingin melihat sejauh mana dia memilih Allah, ya, dibanding dengan memilih selain Allah. Allah ingin melihat seperti itu. Maka dari itu Allah ciptakan hal-hal yang terkadang menurut nafsu kita ini bertentangan. Karena sebagaimana yang saya sering sampaikan hadis Nabi bahwa hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Allah sengaja menjadikan neraka itu ditutupi dengan hal-hal yang menggairahkan, yang menyenangkan. Tapi surga itu ditutupi oleh hal-hal yang kita tidak senang. Allah sengaja menjadikan seperti itu, bahwa yang tidak enak, yang berat-berat itu justru di belakangnya ada surga, dan yang enak-enak, yang menyenangkan itu di belakangnya ada neraka. Sengaja Allah jadikan seperti itu. Karena apa? Dunia ini hakikatnya adalah tempat ujian. Dunia ini hakikatnya adalah tempat seleksi. Ad-dunya darul mihan, kata Nabi. Dunia ini tempat ujian, tempat seleksi. Ya, siapa yang nanti bakal masuk di surga,
Siapa yang nanti bakal masuk di neraka? Ini ujiannya di dunia. Yang namanya ujian itu pasti berat, pasti tidak enak. Ya. Nah, sekarang saya bacakan beberapa hadis supaya kita ini benar-benar memperhatikan bahwa pesan mendahulukan anggota kanan dalam segala kebaikan ini benar-benar kita bisa yakin karena saya sampaikan beberapa hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana beliau ini selalu mengutamakan, mendahulukan dari sebelah kanan dalam urusan-urusan yang baik. Yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza naza'a falyabda bis shimal litakunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu sekalian memakai sandal, maka hendaklah ia mendahulukan sebelah kanan, dan apabila melepas maka dahulukanlah sebelah kiri, agar anggota sebelah kanan yang disandali lebih dulu dan dilepasnya belakangan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi kalau dengan satu hadis ini saja, ini sudah jelas bagi kita bahwa Rasulullah menggunakan sandal dengan menggunakan kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Tapi ketika melepas sandal, kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Ya. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diutus oleh Allah atau diciptakan oleh Allah ini sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi kalau kita ini mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat itu artinya pengikut. Kalau kita mengaku sebagai pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita harus mengikutinya. Bagaimana cara Nabi sholat, bagaimana cara Nabi berbicara, bagaimana cara Nabi makan, minum dan sebagainya, itu adalah semua contoh. Karena di dalam kitab Maulid Simtud Durar disebutkan, ya, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi itu tidak berkata dan tidak berbuat kecuali yang ma'ruf, yang baik. Jadi perkataan Nabi itu tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada perkataan yang laghau, yang tidak ada artinya. Seluruh perkataan Nabi itu ada artinya dan bermanfaat. Jadi nggak ada Nabi itu misalnya guyon yang tidak bermanfaat. Guyonnya Nabi aja bermanfaat.
dan baik. Begitu. Ucapan Nabi itu semua bermanfaat. Apalagi perbuatannya Nabi. Nah, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mengulang kemarin, ada orang yang mengatakan begitu, alah makan aja kok diatur harus kanan. Ya. Manggu mangan lombok ora entuk saka kiwa. Kok ribet. Sing penting kan mangan. Sing penting kan mangane apik. Jadi kenapa harus tangan kanan dulu? Nah ini kalau nanti di akhirat diwelehke. Kamu katanya pengikut Nabi Muhammad. Kamu katanya umatnya Nabi Muhammad. Tapi mengapa kamu tidak mengikuti? Kenapa kamu berseberangan dengan Nabi? Padahal Nabi sudah mengatakan, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Ya, kerupuk itu makan apa enggak? Lombok cabai itu makan apa enggak kira-kira? Apa jenengan ini? Ada bahasa lain, wong nguntal, nguntali ora padha mangan. Ya. Ngicipi sak sendok itu minum apa tidak? Hanya bedanya ngicipi sidik nyeruput, tapi kan masuk itu namanya minum. Kalau air namanya minum, kalau yang padat namanya makan. Kan begitu. Nabi apapun yang masuk di mulut itu selalu dengan arah tangan yang kanan. Gitu. Kemudian ditambahkan lagi wa an Hafsah radhiyallahu anha. Ini dari Siti Hafsah, ya. Istri beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa siyabihi wa yaj'alu yasarahu lima siwa dzalik. Rawahu Abu Dawud wa ghairu. Siti Hafsah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempergunakan tangan kanannya untuk makan, minum, dan memakai pakaian, serta mempergunakan tangan kirinya untuk selain itu. Riwayat Imam Abu Dawud. Jadi selain itu tuh bisa jadi misalnya kalau ngambil boleh tangan kiri, ngambil celana, ngambil baju, ya, ngambil bayem, ngambil lombok, tapi kalau makan tetap tangan kanan. Boleh ambil lombok tangan kiri, ya, boleh ngambil tangan kiri, tapi kalau makan harus dengan tangan kanan. Syukur-syukur ambil dengan tangan kanan. Tapi hal yang disebutkan ini makan, minum, pakai baju. Pakai baju kanan dulu, pakai celana kanan dulu. Jangan dibalik. Nah, kita melihat kebanyakan orang-orang Eropa itu kalau pakai baju dari kiri dulu. Ya. Kalau pakai celana dari kiri dulu. Orang Islam tidak. Walaupun itu mode, itu modern, ini apa, tidak. Panutan kita dalam zaman apapun adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjadi panutan kita dalam hal apapun, pokoknya kalau makan dengan tangan kanan. Kita makan steak, ya, steak itu sengaja dagingnya itu kan nggak dipotong-potong, motong dewi, dikasih garpu sama pisau, ya, karena kita ini bukan kidal, ya, kalau motong dengan
tangan kiri kan susah, ya. Kan kita susah ini motong. Biasanya kita motongnya tangan kanan. Ini garpu sebelah kiri. Biasanya orang kalau makan steak itu ini dipotong, cucuk dengan garpu, blengan gitu. Boleh kamu model motong dengan ini, tapi makannya tetap garpu pindah pangan sebelah kanan. Wis pokoknya jangan mau ditipu dengan setan. Apapun yang masuk kita harus dengan tangan kanan. Dionekke katrok, nggak masalah, ya. Dionekke desa, ada masalah. Oh desa wis ben, ngono wae. Ya. Oh ketinggalan zaman, oh kolot, nggak apa-apa. Begitu. Ini cara kita. Ya. Nah, kemarin juga saya sampaikan, apalagi kalau ditelusuri, ya, kalau ditelusuri bahwa kalau Nabi memerintahkan tangan kanan, itu sama halnya Allah juga memerintahkan tangan kanan. Kalau Nabi memerintahkan tangan kanan, kemudian Allah memerintahkan dengan tangan kanan, kita kok makan dengan tangan kiri, kira-kira bagaimana? Ya, marah nggak Allah seperti itu? Kemarin juga disampaikan, ada orang makan dengan tangan kiri. Kemudian Nabi melihat, Nabi memperingatkan, kalau makan tangan kanan. Orang itu gengsi. Oh saya nggak bisa makan dengan tangan kanan, saya sudah biasa begini. Begitu. Apa kata Nabi? Oh kalau begitu kamu tidak bisa makan dengan tangan kanan. Jadi setelah itu orang itu mau mengangkat makanan itu nggak bisa. Jadi sudah diingatkan dengan baik-baik, jawabannya nyelelek. Ya kayak ini tadi, yang penting kan mangan. Kenapa harus tangan kiri, ribet men? Ya, kok apa namanya, hal seperti ini dibahas. Islam itu ketinggalan, masih membahas soal ini. Oh, jangan dikira ngeremeh koyok ngene akhirnya Islam hilang. Sekarang budaya tradisi Islam itu sudah mulai terkikis. Mulai terkikis karena Yahudi mau alah rak popo to, alah rak popo ngina ngene akhirnya buar gitu. Akhirnya ajaran Islam menjadi ajaran pinggiran. Ya. Orang ini Januari terus nanti Februari. Tanggal 14 ada hari Valentine, hari kasih sayang. Ya, nanti anak-anak muda ini berusaha cari pasangan, hanya sekedar untuk memperingati ya hari kasih sayang, terus bersepi-sepi untuk hanya meluapkan ciuman. Wong tua ngandani, katrok, kolot, ya ketinggalan zaman. Cah nom yang ini to Pak, cah nom yang ini to Bu. Gue wong tua nih, ya cah nom saya gini ngono kuwi lah. Cuman pesennya hati-hati lho Nduk, hati-hati tapi kon mangkat. Iya toh, ya cah nom-nom ngene pacaran ning gone sepen-sepen ayo buar wis. Padha senengi, padha cintane, nggek nyedak nyetrum apa meneh nempel. Ya tambah konslet.
Ya, nyetrum be konslet iki beda ora. Kayak nyedaki lho wis nyetrum. Apa meneh nempel. Konslet cret bar. Wong setane ning tengah. Ya. Setane ngandani wis sikat rak wis. Ya jangan lama-lama kuwi. Akhirnya ini jenengan aturan Islam bilang nanti mau jadi manten prawidi dulangi dirangkul diambung bathuke turu bareng bayangke durung sah iki nikahe gek setengah tahun yang akan datang iki wis latihan sih pemanasan sih ada pemanasan panas kan bar ya Masya Allah. Jadi kita harus tetap konsisten ya istiqomah mengikuti ajaran-ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita tetap selamat dunia dan juga selamat akhirat. Kemudian saya tambahkan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayamikum." Hadisun sahih. Sabda Nabi, apabila kamu sekalian memakai pakaian dan berwudu, maka dahulukanlah anggota sebelah kanan. Begitu. Jadi kalau wudu ya kanan dulu, baru sebelah kiri. Mandi juga kanan dulu, baru sebelah kiri. Mencukur rambut juga kanan dulu, baru sebelah kiri. Jadi ngomong sama tukang cukurnya, sebelah kanan sih mas, baru sebelah kiri. Ya, potong kuku kanan dulu, baru sebelah kiri. Apalagi orang mencukur akikoh, ya, mencukur akikoh. Dimulai dari mana? Tengah, kanan, baru kiri. Begitu. Karena tengah itu atas, ya, seperti orang makmum itu tengah dulu, baru kanan, baru kiri. Begitu. Dan itu jangan diabaikan. Jangan kita mengatakan walah ngono diatur. Oh ya wis, sing ngatur ki Kanjeng Nabi. Sing ngatur Kanjeng Nabi ki berarti padha karo yang ngatur Gusti Allah. Lah nek wis gak gelem diatur karo Kanjeng Nabi, sok bening di padang mahsyar, nek kowe gak entuk mlebu golongane Kanjeng Nabi ya aja nangis. Lho kowe melu golongane sapa wong kowe ra tau nurut Kanjeng Nabi. Wong kowe nentang Kanjeng Nabi. Kita niki rek nganut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku nanti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Begitu. Wa man ya'ba ya Rasulullah, yang tidak mau itu siapa ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku itulah yang masuk surga. Yang menentang aku itu masuk neraka. Tidak mau masuk surga. Nabi tidak mengatakan masuk neraka. Ya itu tadi, dikongkon mangan tangan kanan munine ribet. Alah, ribet. Ya. Ya semangan ki ngene. Tangan kanan nggo garpu, sendok wis sing kiri nggo garpu. Jadi bleng crek bleng cepet entek. Wis praktis. Kok dadak kanan kabeh ribet. Wegah aku, malah mending ngono barang. Iki berarti orang yang tidak mau masuk surga. Wis dikandani dalan surga wi melok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora sang nganggo bantah-bantah, ora sang nganggo ngotak-ngatik. Pokoke nek kuwi saka Kanjeng Nabi, betul-betul dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti
pasti selamat dunia, selamat akhirat. Ya, saya kira cukup. Ya, monggo seperti biasa yang ingin bertanya di sini silahkan. Mau tanya? Ya, monggo ke sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, kebetulan saya dari Jogja dan di Semarang ini rencananya ingin jalan-jalan. Ya, terkait materi tadi dijelaskan bahwa Nabi itu dalam melakukan beberapa hal dia mendahulukan tangan kanan, termasuk dalam makan, minum, berpakaian dan sebagainya. Nah, yang saya mau tanyakan, kan kita yang laki-laki kan biasanya juga ini Ustaz, merokok ya. Dan kita tahu bahwa merokok itu kan ulama membaginya dalam dua hukum, ada yang mewajibkan, ada yang memakruhkan dan ada juga yang mengharamkan. Nah, dalam konteks merokok ini, apakah juga kita bisa istilahnya mengambil tadi yang disunahkan oleh Nabi, kita merokok menggunakan tangan kanan? Ya, seperti itu Ustaz. Dan bagaimana hukumnya jika itu dilakukan? Baik, terima kasih. Merokok. Yang jelas merokok itu tidak bisa dikatakan ibadah, ya, nggak bisa dikatakan ibadah. Memang ada orang yang beralasan gini, saya pernah ya ngaji dengan salah satu guru saya. Dia itu kalau ngajar itu sambil merokok. Dia mengatakan, aku nek ora ngerokok kuwi blank. Katanya begitu. Jadi baca kitab tuh sambil begitu. Rokoknya tuh gudang garam merah. Protik meletik kena kitabnya kok buang gitu. Jadi bolong gitu. Wallahu a'lam ya. Tapi secara umum rokok itu tidak bisa dikategorikan ibadah. Ya, kalau tidak bisa dikategorikan sebagai ibadah, paling tidak hukumnya itu ada, apakah itu mubah, apakah itu makruh, ataukah itu haram. Nah, mubah, makruh dan apalagi haram itu tidak pantas untuk mendahulukan dengan kanan. Ya, kecuali kalau mubah, makruh dan haram. Tidak ada ada sedikit yang mengatakan mubah, tapi sebagian besar itu mengatakan makruh, bahkan mengatakan haram. Ya, taruhlah rokok itu makruh, ya. Lalu bagaimana kalau kita ini mensikapi rokok makruh, dan bagaimana kalau kita merokok? Apakah dengan tangan kanan? Ya, tidak, harus dengan tangan kiri, begitu. Tapi hal ini tidak menjadi masalah, ya. Yang menjadi masalah itu setan menginginkan sesuatu perintah supaya dilanggar. Kalau rokok itu kan nggak ada perintahnya, dan Nabi juga tidak merokok, ya. Nabi tidak memerintahkan rokok dan sebagainya. Jadi nek wong rokok tangan tengen po tangan kiwa itu setan rapetean, karep-karepmu lah, kowe rokok sebelah tengen ya karepmu, ya.
kowe sebelah tengen ya ora entuk ganjaran, sebelah kiwa ya ora dosa, wong hukumi rokok ki makruh. Makruh itu kalau dijalankan tidak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Nah justru nek ana wong rak merokok diojo-ojoki mbek setan, merokok wae kowe. Ngono. Ben kowe ra entuk ganjaran, gitu ya. Jadi nek ana wong ngojok-ngojoki rokok, iki berarti padha karo setan, gitu ya. Rokoknya nawani berarti setan, gitu. Karena rokok itu makruh. Begitu kita ngerokok ora entuk ganjaran. Ya. Tapi kalau kita meninggalkan rokok ora wis terima kasih untuk ganjaran. Gitu. Jadi setan melihat kita ngerokok tangan kanan atau tangan kiri ora petekan, karep-karepmu lah. Wis kadung kowe ngerokok percuma, tak kon tengen ya kowe ora entuk ganjaran ora dosa. Tak kon kiwa ya kowe ora entuk ganjaran untuk dosa. Wis kadung ngerokok gitu, ya. Jadi yang jelas jangan menggunakan dengan tangan kanan, karena tangan kanan itu untuk hal-hal yang baik. Sementara rokok itu dikategorikan makruh, berarti itu tidak baik. Begitu. Ya. Ada lagi? Itu rokok kabeh. Bagus berarti. Yeah. Kadang kalau kita naik bis menggunakan mendahulukan kaki kanan, kalau turun kita mendahulukan kaki kiri. Kalau misal kita mendahulukan kaki kanan, akibat untuk turunnya tadi akibatnya adalah kita kadang terjatuh. Itu akibatnya. Terus pertanyaannya, apakah ada akibat ketika kita seharusnya mendahulukan anggota yang kanan, tapi kita mendahulukan anggota yang kiri? Itu akibat, tidak terkait dengan pahala sunnah atau tadi apa ya istilahnya, tidak terkait dengan oh itu dapat pahala. Mulai dari segi fisik atau kesehatan itu gimana Pak Habib? Jadi yang disampaikan itu mendahulukan sebelah kanan untuk hal-hal kebaikan. Ini Pak bis ini apik ora ibadah ora. Akhirnya Pak bis mencolot nganggo sikil tengen, medun ya sikil tengen ya ora masalah. Wong medun saka bis ya enggak dihitung seperti turun dari masjid. Kalau turun dari masjid, nah itu meninggalkan masjid berarti kan tidak baik. Ya, tangan kiri, kaki kiri. Kalau turun dari bis kota, aku nek sikil kiwaku ora kuat. Dipaksa, tetap sikil kiwa. Ya, langsaran bar to gara-gara kowe. Jadi enggak masalah, itu enggak masuk dalam pembahasan. Ya kayak tadi itu. Munggah sikil tengen sik ya karepmu, kiwa ya karepmu. Kowe munggah seketengen sik ya ora entuk ganjaran, wis sikil kiwa sik ya ora dosa. Dadi boleh nek perlu mencolot sikil loro iki lho. Langsung jelek ngono kuwi. Entuk ora kira-kira munggah bis sikil loro. Langsung ya jelek ngono, entuk ora? Apa diseneni? Dosa ora kira-kira? Kayak muni dosa terus hadise endi aja. Ono ulama sing nglarang munggah bis mencolot sikile bareng ngono. Atau anjlok sikile bareng dilarang. Ya, dilarang nek pas bisi mlaku. Habis mlaku kowe anjlok sikil loro bareng ya mesti tiba kowe. Nek bisi mandek ya ora apa-apa to, sekalian mbok foto mencolot saka bis sikile loro cepret kan apik ya. Jadi ora masalah, itu tidak masuk dalam pembahasan. Jadi yang dibahas itu ini kan kaitannya dengan amalia-amalia setan. Enggak ada keterangan setan masuk bis kaki kanan dulu. Atau setan munggah ya ora anggo sikil tengen langsung mabur. Gitu ya. Jadi itu. Ayo yang lain dalam bab tema lain juga boleh. Enggak ada.
Ayo maju sini. Bagaimana hukumnya ketika kita WA misalkan seorang teman menggunakan Assalamualaikum dan mereka itu tidak menjawab salam dalam pesan, namun pada intinya ya, misalkan Assalamualaikum bertanya mengenai apa, langsung dijawab tanpa jawab salamnya. Dan kita ketahui ketika misalkan bertatapan langsung kita salam Assalamualaikum misal, itu kan mungkin ada dua hukum ya, fardu kifayah dan fardu ain. Mungkin ada waktunya di saat kedua hukum itu. Dan saya bagaimana kita menyikapi orang yang misalkan kita chat seperti itu, dia langsung menjawab ke intinya dan kita tidak tahu apakah dia tidak menjawabnya itu disertai keyakinan bahwa itu tidak wajib atau memang tidak ada keyakinan bahwa itu tetap wajib, cuman tidak sengaja tidak menjawabnya. Nah, bagaimana kita menyikapinya dan apakah konsekuensi dari keyakinan kita mengenai hal yang wajib tersebut kemudian kita ingkari dan yang kita langgar? Terima kasih. Makasih. Jadi bagaimana hukumnya ketika kita menerima salam tapi lewat pesan WhatsApp, jadi dengan tulisan, kita tidak menjawab salam tapi langsung menjawab intinya ya. Kalau dalam istilah fikih itu yang namanya ijab qabul itu harus diucapkan ya. Seperti ada satu pendapat dari ulama ketika memutuskan bagaimana hukumnya bunga di bank ya, ada di tengah-tengah yang mengatakan hukumnya syubhat. Syubhat itu tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Kenapa? Alasannya karena transaksinya itu hanya lewat tulisan. Harusnya yang namanya transaksi menurut fikih itu ijab qabulnya itu, akadnya harus diucapkan. Kamu saya kasih utangan 100 juta, nanti bayarmu 110 juta. Terus yang utang tadi ngomong ya, itu namanya ijab qabul. Jadi kalau tulisan Anda utang 100 juta selama sekian tahun, bayarnya ini, terus kita tanda tangan, ini belum masuk. Ada yang beralasan seperti itu. Nah, pesan salam itu bagaimana hukumnya? Wajib enggak? Tidak. Hanya itu soal etika. Kita mendapatkan salam terus enggak dijawab. Ada yang tersinggung. Ora mbok jawab salamku. Padahal tidak. Pesannya itu wa idza khuyyitum, apabila kamu diucapkan salam assalamualaikum, maka jawablah waalaikumsalam. Karena diucapkan. Jadi tulisan itu tidak wajib. Hanya itu soal etika saja. Jadi kalau kita tidak membalas dengan salam, bisa jadi orang itu akan tersinggung. Maka sebaiknya dijawab. Tapi kalau kita tidak menjawab, tidak berdosa. Karena tidak masuk dalam kategori ijab qabul. Itu tidak sah. Orang seperti orang nikah ya, terus hanya tulisan oke, ora sah. Harus dengan kalimat begitu ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.